Halo, kembali pada update Gudang Saham pada hari ini tanggal 21 Februari. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai saham perlogaman. Jadi kita mulai dulu dengan MDKA, Merdeka Copper Gold. Ini kita sudah gambarkan, ini garis horizontal 2100 adalah support yang kuat. Dan ini ada uptrend channel dari sejak September 2020. Seperti terlihat, bahkan uptrend channel pun ini sudah tertembus naik di bulan Desember akhir ini. Nah, saat ini terdapat resistance di 2850. Sudah mencoba 3 kali. Nah, ini terlihat sepertinya MDKA akan membuat rounding bottom seperti ini. Jadi agak melingkar seperti ini. Ini juga terjadi pada eh, sebelum membreak resistance yang di sini 2100 ini juga pada waktu itu sempat membuat rounding bottom di sini antara bulan Agustus dan bulan Desember 2020. Nah, jadi kalau untuk garis trend line-nya, kalau kita hapus channelnya, ini garis trend line uptrend masih dari bulan September, saat ini berada di level 2250. Nah, jadi kalau untuk yang uh, ingin masuk ke MDKA, cara masuknya gimana? Ya kita bisa coba sampai turun ke garis uptrend ini di 2250-an atau bisa coba tunggu sampai dia break di atas 2850. Nah, kalau dia break di atas 2850, upside-nya adalah dari jarak dari 2250 ke 2850. Itu sekitar 600 rupiah. Nah, jadi dari sini ke sini kita tarik ke atas. Nah, kalau berhasil break sekitar 3450. Nah, kalau kita sudah turun ke 2150 di sini juga entry yang baik. Nah, jadi antara garis uptrend ini dan juga horizontal line yang berada di high-nya di sini 2150. Seperti itu. Kita ngelihat ke TINS sekarang, PT Timah. Nah, kita gambarkan dulu garis channelnya. Jadi sebenarnya di Maret 2020 sudah ada uptrend channel yang lumayan mengikuti sampai dengan bulan November, Oktober, lalu naik lagi ke sini, lalu makin tinggi lagi di sini. Nah, ini uptrend channel ini tidak mungkin selalu naik sampai misalnya 90 derajat. Jadi saat ini sudah patah untuk uptrendnya. Nah, kita lihat ada resistance di 2400 dan 1600. 1600 ini lumayan kuat karena sempat tersentuh di sini di Februari 1, lalu sempat konsolidasi di sini Desember sebelum naik, dan juga di tahun 2019 sempat tersentuh di sini. Nah, jadi ini memang merupakan support yang lumayan kuat. Tapi apakah TINS bisa turun ke 1600? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Saat ini gimana kalau beli? Mungkin sebaiknya tunggu setelah break di sini 2400 atau ada kemungkinan kecil mungkin sekitar 50-50 bahwa TINS akan membentuk kecil. Ini adalah head and shoulder kecil, inverse head and shoulder kecil. Jadi kalau dari sini apakah dia turun dulu? Nah, kalau turun kemungkinan di sini. Nah, apakah akan terjadi atau tidak, itu kita lihat pola pada minggu-minggu berikutnya. Tapi kalau mungkin turun ke sini, 1850 atau 1900 di sini, ini bisa membuat pola inverse head and shoulder. Jadi ada dua cara untuk memasuki TINS. Jadi satu adalah kita tunggu sampai break di 2400 sini, 2450 katakanlah, atau tunggu turun ke sini 1870. Bisa juga menunggu sampai 1600, tapi itu kemungkinan besar akan sulit karena akan ada banyak support yang harus dilalui. Seperti itu. Nah, kita ke arah selanjutnya adalah saham Antam. Antam juga kita gambarkan dari bulan Maret, seperti terlihat sini, uptrend channelnya terbentuk, lalu naik lagi, makin tinggi, lalu di bulan Desember makin tinggi lagi. Jadi ini menandakan bahwa Antam ini sangat terbeli
dan juga tidak akan selamanya uptrend seperti itu. Nah, jadi kita lihat di sini ada dua garis horizontal di 3.300 dan di sekitar 2.100 di bawah sini. Nah, kelihatannya Antam masih belum akan naik, tapi ada dua cara lah. Seperti biasa, kita lihat apakah dia bisa break ke 3.350 lalu beli, stop loss ditaruh di bawah sedikit, mungkin 3.200 atau 3.100, atau ketika Antam turun ke 2.100. Jadi saat ini sudah tidak uptrend. Kalau bisa divisualisasikan, Antam sekarang ini menjadi sideways besar seperti ini. Nah, ini agak sulit untuk naik kalau memang dia turun kembali. Misalnya di bulan Maret turun kembali ke level ini 2070. Untuk mencapai ke atas 3.400 itu biasanya butuh waktu yang agak lama karena ini sideways-nya lumayan besar dari 2.100 sampai 3.300, sekitar 30%. Kalau lihat dari weekly seperti ini, jadi tidak mungkin dia akan break kotak ini dengan cepat. Kalaupun break mungkin seperti ini. Nah, kalau kita lihat timeline-nya di sini, ini kemungkinan sudah bulan Juni atau bulan Mei akhir, seperti itu. Nah, cuma apapun itu kita lihat reaksi Antam ketika dia mungkin akan mencoba naik ke atas sini, apakah berhasil atau tidak. Saat ini terlihat agak sulit, masih ada di box ini. Kalau memang besok atau minggu depan naik, oke, bagus, dia akan ke arah 3.300. Lalu kita perhatikan lagi, apakah 3.300 ini tertembus atau turun. Kalau turun, seperti yang tadi dibilang, ini sideways agak lama, jadi jangan berharap Antam akan double dari 3.300 ke 6.000 dalam waktu 3 bulan atau dalam waktu 6 bulan misalnya. Seperti itu, jadi ekspektasi kita harus perjelas dulu untuk Antam dan juga saham-saham TINS ya lainnya. Selanjutnya kita lihat saham emas PSAB. Ini adalah resistance di sini di 300 sudah berapa kali terkena dan turun ya, bahkan di tanggal Januari 2020 support juga kita gambarkan di sekitar 180-an di sini. Nah, untuk PSAB ini sekarang nanggung karena di tengah-tengah antara sideways panjang menurut kita ya. Memang sudah turun dari downtrend yang sini, sudah tertembus. Nah, jadi naik, tapi tetap tertahan di level 240. Jadi saat ini turun close-nya, tutupnya di 236 ya. Sempat tertembus, tapi karena banyak spekulatif, ini tidak liquid. Jadi setelah naik, intraday saja ini di 260, turun lagi ke 236. Kalau memang yang untuk jangka pendek sekali bisa dicoba di atas level ini, 240 beli. Kita lihat lagi apakah naik ke 260 atau tidak. Tapi kalau memang tidak, kemungkinan akan turun lagi, sideways. Mungkin ke arah sini, ke level 210, lalu kita lihat pergerakannya. Untuk PSAB ini agak sulit untuk ditebak ya arahnya. Cuma di sini adalah support di level 180-an, 185 untuk sideways jangka panjang. Jadi belum terlihat apakah akan naik atau tidak untuk PSAB. Nah, terakhir kita lihat DKFT, ini adalah saham nikel juga. Ini kita gambarkan downtrend jangka panjang, garisnya hampir tertembus. Kita lihat seperti ini, mungkin dari monthly lebih jelas. Ya, jadi ini masih downtrend. Yang kita harus lihat adalah ini DKFT jangka panjang dari 2019, dia membentuk head and shoulder kalau bisa tembus downtrend line ini. Ya, jadi ini head and shoulder apa? Ini adalah di mana left-nya di sini, tentu saja right shoulder-nya ini belum terbentuk, jadi masih spekulatif. Tapi kalau memang dia bisa turun dan bertahan di atas 110 ini, 110, maka ini adalah head and shoulder yang sempurna. Jadi kiri dan kanan sama, begitu. Nah, untuk potensi dari sini adalah bisa naik ke 425, tapi seperti terlihat di sini ini masih agak lama. Ini adalah sekitar bulan Agustus 2021. Kalau
head and shoulder ini simetris. Kalau kita lihat dari daily, ya dari daily pun kita harus watch level 165 ini karena ada pembentukan head shoulder kecil. Jadi kalau kita gambarkan secara kasar seperti ini, nah ini untuk simetris. Untuk simetris adalah syaratnya adalah DKFT turun di 170-an, 165 sampai 170. Ini juga kan terdapat support di sini, MA50 dan MA100. Sorry, MA20 dan MA100. Seperti ini. Nah, kalau memang ini terjadi, dan ketika dia break di atas level 200, maka ini berpotensi naik dari 120, 130 ke 200, sekitar 280 di sini. Ya, ini adalah kalau terjadi head and shoulder kecil. Mungkin lebih baik kita gambarkan dengan garis panah dari sini ke sini. Sekitar 280. Jadi syaratnya itu tadi, kita tunggu apakah DKFT turun ke 165 dan bisa bertahan. Kalau memang turun lanjut ke 145 misalnya, itu sudah lebih tinggi shoulder kanannya, jadi itu tidak valid. Tapi kalau memang bisa bertahan di sini di MA100 dan MA20 boleh dicoba untuk dibeli. Lalu pada saat DKFT berhasil menembus level 205, 200 sampai 205, berpotensi naik ke 280. Untuk terakhir kita ada saham Inco. Nah, Inco seperti biasa kita gambarkan, ini ada dari sejak Maret 2020, ini ada channel uptrend, dinaikkan lagi ke atas karena terlalu tinggi kenaikannya. Nah, saat ini masih berada di garis uptrend yang berada di level 5.900. Nah, untuk jangka pendeknya seperti apa? Kita bisa coba tunggu di 7.000 baru beli, atau kita tunggu di 5.850. Ini adalah garis uptrend line. Kalau memang tertembus, stop loss di 5.600, 5.550. Nah, di sini ada support lagi yang lumayan kuat di 5.200. Nah, dari sana boleh dicoba juga untuk dibeli. Tapi kalau memang Inco turun ke 5.200 di sini, ini adalah sideways yang tidak cepat. Jadi tidak mungkin naik ke atas 7.000 dalam waktu yang cepat. Nah, seperti ini. Kalau memang turun ke 5.200. Nah, di kasus itu, ya paling cepat adalah kita lihat di sini. Ini bulan April atau mungkin Mei di sini. Karena turun tidak mungkin langsung dalam seminggu dari 5.000 ke 7.000. Itu mungkin bisa saja terjadi kalau harga nikel tiba-tiba naik dengan cepat. Tapi kalau memang harga nikel stabil, ya Inco akan sideways seperti itu. Ini syaratnya satu ya, dia harus turun dulu di 5.200. Kalau tidak, maka Inco bisa saja di bulan Maret awal ini break ke di atas 7.000.